Jakarta bagaimana ke depannya? Ibu kota dipindahkan keluar Jawa, ada masalah buat saya? Nggak masalah, memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian, itu banyak benarnya dibanding jadi satu, uang beredar di Jabotabek itu 60% uang nasional, dan semua departemen pusat pemerintahan di Jakarta, dibom sekali, langsung lumpuh Indonesia, tentu tidak baik untuk sustainability negara. Sekarang yang saya pertanyakan, pusat pemerintahan yang mau dipindah ini fisiknya, gedungnya, sarananya, atau fungsinya? Kalau saya, agar konsisten sontoloyonya, sebelum pindah ke ibu kota akan saya softwarekan dulu data negara berikut sistem kerjanya, semuanya masuk dalam koneksi jaringan sistem pemerintahan digital pertama di dunia. Untuk itu, kita harus memulai dari yang kecil dan sederhana dulu, kita mulai Jakarta, kita petakan mulai dari sibet pantai utara hingga sisi tertinggi di selatan Jakarta, topografi wilayah Jakarta mulai dan dari cuaca, arah angin, hingga arus penduduk siang malam, barat, timur, utara, selatan, petakan semua fisikal data wilayah Jakarta. Lalu, buat rencana transportasi dan perumahan di pusat kota dengan memanfaatkan lahan kosong milik tentara, polisi, departemen dengan rencana Jakarta 2030, 2045, bahkan 2100, kemudian ratusan ribu kamera CCTV dipasang tanpa ada blank spot di Jakarta untuk mengcover 100% wilayah dan KTP Jakarta ada chip geolokasinya dari posisi orang tersebut. Oke, sejauh ini sudah mulai terbayang apa yang ada di war room kita ini? Kota ini harus jadi kota zero crime. Semua public area jika ada warga yang tidak bawa KTP, langsung alert dan orang tersebut tidak akan nyaman karena ada sensor yang berbunyi di ruangan tersebut bahwa mereka, orang tidak dikenal. Kalau sekarang chip yang ada di eKTP, itu cuma chip asal-asalan, kasihan ya negara dikadali, kemahalan harga eKTP-nya, lalu, apa strategi banjir? Strategi pemusatan pemerintahan pindah ibu kota? Dan, digitalisasi kota bentuk detail realisasinya bagaimana? Kalau saya gubernur, saya akan lanjutkan pasang wall di pantai utara Jakarta agar air laut bisa berada di atas air yang datang dari gunung. Kita semua tahu pemanasan global membuat laut naik 1 hingga 2 meter dalam 30 tahun terakhir. Jadi, kalau nggak dibuat benteng lautnya akan masuk ke darat, tabrakan dengan air dari gunung. Antara wall laut tadi, air dari gunung lewat selatan Jakarta jadi terpisah. Laut mungkin bisa 3 meter di atas titik nol pantai Jakarta, tapi jauh di tengah teluk sana. Posisi wallnya, persis seperti Amsterdam, Belanda, dam air kendali air tanah, air sungai, dan air laut kuncinya, sudah ada grand plan-nya, sayangnya ada penumpang liar yaitu para bohir plutokrasi developer pembangun pulau-pulau di Teluk Jakarta yang nempel di wall tembok dam air laut. Di sini, yang kasihan masyarakat yang tidak bisa membedakan mana pulau reklamasi, mana proyek wall pelindung banjir yang sama gubernur sekarang dihentikan semua. Di sisi lain, yang sangat dirugikan ya geng LBP, makanya dia nyolot. Jadi, tindakan nomor 1 adalah, LBP tetap dilawan, reklamasi pulau yang didukung plutokrasi orang kaya pengendali pemerintah, itu harus dilawan. Caranya? Sita semua tanah pulau urukan tersebut untuk negara, semuanya atas nama negara 100%. Lalu, diapakan lahan tersebut? Dibuatlah di sana pusat pemerintahan Indonesia, lengkap dengan armada laut dan pelabuhan udaranya, mirip pusat pemerintahan Putrajaya di Malaysia. Di sini kita membuat Indonesia tidak harus menggeser alki laut dan udara dari TNI AL dan TNI AU. Pangkalan Pekanbaru untuk jaga dari barat, Pangkalan Makassar untuk jaga dari utara dan timur, Pangkalan Madiun untuk jaga dari selatan, ketiganya bisa mengcover 360 derajat wilayah udara ibu kota, dan Pangkalan Laut di utara Jakarta mengawal pusat pemerintahan 24 dari sisi utara laut. Pusat pemerintahan itu yang katanya perlu duit 400 triliunan tidak boleh ada uang asing dan barang asing 1 sen pun, apalagi asing. Kalau ngutang lagi buat pemindahan pusat pemerintahan baru ini, tempe bener. Pasar pemerintahan yang mau dipindah ini fisiknya, gedungnya, sarananya, atau fungsinya.